biara Stella Maris yang dikenal dengan biara Karmelit. Nah, saya mau jelaskan dulu. Jadi ini ada kejadian penting dalam Alkitab. Anda bisa baca yang pertama. Kalau tadi yang ditunjuk oleh Uncle itu sebelah kanan tadi itu kan Gunung Karmel. Kita lewat ya. Nah, itu peristiwa adalah dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ini lanjutannya ya. 1 Raja 18. Apa kisahnya? Di mana Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Itu di Gunung Karmel. Ya, di daerah Mukarram. Di atasnya, bukan di sini. Nah, kalau kita baca Alkitab, maka pasal 19 sambungannya adalah Elia itu ketakutan, betul? Iya. Betul ya? Yes. Elia ketakutan karena mendengar bahwa Isabel, perempuan itu mengancam Elia, betul? Karena dia marah, Elia apa? Membunuh nabi-nabi Baal. Nah, sebelum Elia bunuh, sebenarnya sebelum Elia mengalahkan nabi Baal, maka sebenarnya itu ada terjadi pertempuran. Nah, ayat 1 dari 1 Raja pasal 18 itu menceritakan begini. Elia bilang sama rakyatnya, begini aja, kamu pilih deh. Kalau kamu anggap Allah itu Tuhan, maka ikutlah dia. Tapi kalau kamu anggap Baal itu Tuhan, ikutlah dia. Nah, caranya gimana membuktikan bahwa Allah yang disembah Elia yang hidup atau Nabi Baal? Maka Elia bilang, begini saja, kamu dengan saya kita adu, bikin korban. Siapa korban yang pertama kali terbakar? Wah, ini seru ini Bapak. Berarti kita lihat ya, 1 orang melawan 450. Terjadi di mana? Di Gunung Karmel. Ya, yang tadi itu. Dan ternyata ketika Elia berdoa, maka api turun dari langit dan membakar korban yang dipersiapkan Elia. Luar biasa ya. Padahal disiram. Ya, padahal sudah disiram air. Kan harusnya tidak bisa terbakar. Iya. Tapi puji Tuhan, Allah kita hidup, amin. Amin. Dan Allah kita hidup bukan cuma zaman Elia. Tapi nggak sampai di situ. Itu pelajaran pertama, membuktikan bahwa Allah kita hidup, mendengar doa kita, amin. Jadi doa-doa Bapak Ibu pasti dengar Tuhan, Amin. Amin. Tapi ternyata bersambung ceritanya, pasal 19 dari 1 Raja-Raja, ternyata marahlah Isabel. Nah, Isabel ini Bapak Ibu, ini perempuan kurang ajar. Jangan jadi perempuan seperti Isabel. Spiritnya itu, iya, spiritnya mengintimidasi. Ada ibu-ibu, istri-istri yang, mohon maaf ya, menjadikan suaminya itu apa? Pembantunya. Bapak Ibu pernah lihat nggak suami lewat di depan istri begini, permisi? Hah? Saking takutnya. Karena begini Bapak Ibu, tidak semua pria itu arogan, tapi tidak semua istri juga itu nurut, betul? Setuju ya? Tapi kalau saya lihat wajah-wajah di sini semua nurut ya. Amin. 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 Benar nggak Pak? Amin. Amin. Benar nggak Pak Budiman? Amin. Nah, itu spirit yang tidak boleh ada di rumah tangga Kristen. Tidak boleh ada di grup kita. Ibu-ibu harus menjadi seperti Esther, seperti Ruth, amin. Seperti Maria. Nah, penamaan gereja ini namanya Stella Maris, yang berarti bintang samudra atau bintang laut sama saja. Maris itu laut Bapak Ibu. Jadi jalan ini jalan namanya jalan Via Maris. Via itu jalan, ya. Nah, ini jalan namanya jalan Maris. Jalan laut menuju laut. Nah, itu penobatan kepada. Nah, kisah yang kedua adalah Elia ketakutan. Nah, kita akan datang ke gua itu, namanya gua Elia. Kita akan masuk ke dalam. Apa yang terjadi di sana? Elia ketakutan setelah mendengar bahwa Isabel marah. Dia mendapatkan ancaman dan terintimidasi. Elia mengalami ketakutan, kecemasan. Ini luar biasa. Kuat sekali intimidasi dari seorang yang namanya Isabel. Nggak mungkin masuk akal kalau dia nggak jahat Bapak Ibu. Jika Elia bisa ketakutan, betul kan? Berarti sangat. Nah, coba lihat wajahnya istri dulu ini. Mukanya jahat nggak ini? Kejam nggak ini? Mukanya penuh belas kasihan.
Bapak Ibu, saya mau sampaikan sesuatu. Istri harus menghormati suami dengan tulus, maka suami mengasihi istri dengan tulus. Amin. 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 Ketika suami mengasihi istri, istri menghormati suami, maka terjadi jembatan Harmonisan. Jadi kalau mau harmonis, maka istri hormat suami, suami mengasihi Istri. Nah di gua itu Elia ketakutan dan dia lari ke gunung Horeb. Horeb. Setelah dia lari, maka Tuhan berfirman, kamu kerjanya di sini apa? Tidur. Kamu kerjanya di sini apa? Saya sudah lihat malaikat ini begini. Wah, 2 kali lagi. Tanya lagi, kamu kerja di sini apa? Berulang-ulang. Apa pelajaran? Ternyata Elia juga Iya. bilang kanan kiri, suamimu juga manusia. Istrimu juga manusia. Amin. Makanya begini, kalau orang dalam keadaan takut, kita tidak boleh bilang, wah laki-laki takut, banci. Istri-istri tidak boleh begitu. Ya, malah kasih motivasi. Ayo, Pak, kita bisa Pak. Kita bisa bangkit. Masalah ini berat, tapi Tuhan kita hebat. Amin. 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 Dan ternyata Tuhan kirim makanan kepada Elia. Dan Tuhan bilang, Elia, kamu siapkan. Elisa menggantikan kamu. Hebat kan? Dipersiapkan. Ternyata Elisa menggantikan Elia. Dan kisahnya nanti lanjutkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Masuk foto-foto di sana.